Hari ini saya ingin mengajak kita untuk coba merenung satu hal ya. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kebebasan bagi manusia untuk mau jadi apapun, setinggi apapun yang dia mau. Sejauh mana dia ingin menjadi besar, sebenarnya manusia itu punya kemampuan, punya kapasitas. Saya suka merenung saudara, coba lihat ya, percepatan teknologi khususnya informasi hari-hari ini, itu percepatannya luar biasa. Kadang-kadang ada hal-hal yang belum terduga oleh kita, ternyata wow. Coba bayangkan 20 tahun yang lalu, nggak usah jauh-jauh saudara, handphone pertama kali dikenal kapan ya? Katanya tahun 70-an sudah ada, tapi harga handphone itu ratusan juta. IBM punya. Ya, tapi itu gede banget. Saya masih ingat saudara, kira-kira 20 tahun yang lalu ketika orang punya handphone, masih gedenya di kantong itu Nokia itu loh saudara. Lempar anjing mati ya kan. Tapi begitu bangganya orang 20 tahun yang lalu punya handphone Nokia itu kan. Besar dia, wow. Sampai waktu itu kita pikir orang punya handphone itu barang mewah betul lah. Saya masih ingat zaman-zaman itu saudara, di Indonesia masih jarang punya handphone. Saya di Singapura super taksi pakai handphone, saya bilang, oh keren banget super taksi pakai handphone. Tapi sekarang handphone ada di mana-mana. Opung-opung dilarang pun sudah mulai selfie saudara. Bicara sama cucunya di luar kota. Nggak barang mewah lagi. Tapi coba lihat handphone sekarang perlipat. Ya nggak usah jauh-jauh saudara, pertama kita punya handphone dulu, isi pulsa 100.000, harus isi 110, tapi itu cuma bertahan berapa lama? Ya kan? Waduh mahal. Tapi sekarang komunikasi dibuat sangat mudah dan sangat mudah. Artinya mau saya katakan adalah, bahwa manusia itu berkembang begitu rupa saudara. Pikiran manusia itu diberikan kecerdasan oleh Tuhan luar biasa. Tetapi ada satu hal yang harus kita waspadai, apakah kita bisa bertanggung jawab untuk apa yang kita kerjakan? Sekali lagi, apakah kita bertanggung jawab? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan lewat pikiran kita, lewat tangan kita, lewat apapun dalam hidup kita? Karena itu hari ini saudara, kita coba belajar menguji pekerjaan. Saya ajak kita melihat dalam Galatia pasal 6 ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya mulai dengan kalimat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya. Kalau saya tanyakan, seandainya Bapak Ibu, saudara-saudara lihat kehidupan hari ini, bangga enggak dengan hidup saudara? Sudah bangga belum? Bermegah enggak dengan keberadaan saudara hari ini? Atau saudara enggak percaya diri dengan hidup saudara hari ini? Merasa ada yang salah dengan hidupmu hari ini? Alkitab ingin ingatkan kita sebenarnya, coba kita uji diri kita. Coba kita uji pekerjaan kita. Kita puas enggak dengan apa yang kita kerjakan? Kita puas enggak dengan profesi kita? Kita puas dengan kepribadian kita? Puas enggak dengan segala yang ada pada kita? Bisa enggak kita banggakan diri kita? Maka ia boleh memegah melihat keadaan sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Kadang-kadang saudara kita sibuk melihat orang lain, tapi kita enggak peduli pada diri kita. Tadi pagi saya coba ajak kita bermain sedikit saudara. Ini ada hal yang nyata, memang fakta. Tetapi kita enggak terlalu paham. Misalnya begini. Coba saya kasih saudara waktu 5 detik, bayangkan wajah saudara. Masing-masing bayangkan wajah sendiri. Coba bayangkan, 5 detik.
Dapat nggak bayangannya? Gambarnya seperti apa wajah saudara? Keren? Oke, saya kasih perbandingan. Coba sekarang ganti. Bayangkan dalam pikiran saudara wajah orang yang saudara sayangi. Pertanyaan saya begini, mana yang lebih jelas dalam bayangan saudara? Wajah orang atau wajahmu? Kenapa wajah orang itu yang lebih gampang kita bayangkan dalam pikiran? Padahal kita setiap hari berkaca. Orang itu mungkin sekali sebulan ketemu. Tapi kok wajah dia lebih familiar dalam pikiran daripada wajah kita sendiri? Betul nggak? Ada apa? Halo, betul nggak? Tadi kan saya ajak kita untuk melihat. Ada apa? Kok bisa begitu? Ini artinya kita lebih peduli orang lain pada diri kita sendiri. Kita lebih suka ngurus orang pada ngurus diri sendiri. Coba. Orang buat salah, kita langsung marah. Tapi kita buat salah, diam-diam aja. Nah coba. Ternyata tanpa kita sadar, kita lebih sibuk melihat keadaan orang lain daripada diri kita. Jadi firman Allah ingin membalik, saudara, tolong sibukkanlah dirimu dengan dirimu. Pikirkanlah dirimu. Ujilah pekerjaanmu, bukan uji pekerjaan orang lain. Nilailah dirimu, bukan nilai orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya apa? Karena setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya. Kalau saya kembali pada awal tadi saya katakan, seandainya kita gunakan hidup kita, pikiran kita, perilaku kita, kompetensi kita secara baik, saya percaya semua kita sepakat mengatakan, saya pasti lebih dari hari ini. Setuju saudara? Seandainya kita coba balik ke belakang, pasti ada banyak titik-titik yang kita anggap dulu saya salah di sini, salah di sini, salah di sini. Seandainya dulu saya buat begini, pasti saya akan begini. Kenapa? Hidup ini kan berkelanjutan, saudara. Nah, kita mau belajar, saudara, apa arti menguji di sini? Saya coba belajar dalam sejarahnya, saudara. Dulu ada istilah dokimos. Dokimos adalah penguji uang. Zaman dulu kan mata uang itu dalam bentuk koin, logam. Bahkan ada yang dalam bentuk batangan-batangan. Makanya ditimbang dia, betul? Ada sikal, ada lagi talenta. Itu kan berat, ukuran berat mata uang. Menunjukkan harta, saudara. Nah, dokimos ini adalah orang yang punya tugas khusus dari pemerintah resmi Yunani yang tugasnya menguji uang. Karena zaman dulu, saudara, uang begini kan dicetak per biji dia. Jadi dibuat satu cetakan, misalkan kemudian dituang cairannya, kemudian ditunggu dingin, setelah dingin baru kemudian diangkat gitu. Nah, dokimos ini punya 3 tugas setidaknya. Yang pertama adalah ketika uang itu habis dicetak, maka dia akan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Misalkan ada gerigi-geriginya nggak perlu, dia akan bersihkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan bahan bakunya asli. Apakah dari perak, apakah dari logam, apakah dari emas. Mata uang dulu kan begitu. Memastikan bahwa ini nggak ada campuran, bahwa ini murni asli. Yang ketiga, masalah beratnya, timbangannya. Jangan sampai dikurangi, dikorupsi oleh si pencetak. Makanya dokimos ini orang terpercaya. Yang dijamin hasil ujian dia, hasil pengujian dia itu benar-benar, kalau udah lolos uji, benar-benar inilah mata uang yang memenuhi syarat. Nah, saudara tahu, istilah inilah yang dipinjam Rasul Paulus menguji diri kita. Coba perhatikan dirimu, udahkah engkau pernah menguji dirimu? Menguji kualitas hidupmu? Menguji kualitas pekerjaanmu? Supaya engkau bangga. Karena sudah lewat hasil pengujian. Bisa ditangkap, saudara?
Hampir sama saudara, kalau ada orang melewati berbagai tahap untuk masuk ke sekolah seperti ujian, mau masuk apa begitu, dia akan sangat bangga. Waduh, saya sudah ikut seleksi pertama, saya lulus. Kedua, saya lulus. Udah tinggal sedikit. Akhirnya, waduh puji Tuhan, saya lulus. Dia bangga. Kenapa? Melalui proses pengujian yang bertahap sampai dia mengatakan, saya lulus. Itulah hidup. Tuhan ingin kita juga melihat hidup kita seperti itu. Maka dikatakan, ujilah pekerjaanmu. Ujilah pekerjaanmu. Ujilah hidupmu. Bermegahlah dengan hidupmu. Kenapa orang gak bangga dengan hidupnya? Karena dia sendiri merasa hidup saya tidak lolos uji. Standar yang saya buat untuk diri saya sendiri, saya gak lulus. Apalagi standar yang buat orang untuk diri saya. Saudara-saudara, makanya tadi saya katakan di awal, apakah saudara pernah melihat diri saudara dan bangga enggak dengan apa yang saudara raih, dengan capaian saudara hari ini, dengan reputasi saudara hari ini, bangga enggak? Saya percaya saudara, Tuhan itu ingin anak-anaknya itu tampil setidaknya lebih. Dan Tuhan ingin membuat anak-anaknya lebih dari yang lain. Di Alkitab nggak usah jauh-jauh saudara, kita udah belajar ada Yusuf, ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel. Yang sebenarnya mereka sangat-sangat minoritas, tapi mereka bisa unggul. Karena apa? Saya percaya karena mereka menguji pekerjaannya. Jadi mereka jadi orang unggul. Jadi jangan katakan saudara orang lain yang menjadi penghambat saudara. Saya coba memahami begini saudara, masalah menguji ini saudara ya. Saya kemarin nonton bulu tangkis di Thailand Open kalau nggak salah itu ya. Jadi saudara, kadang-kadang begini, ada menurut saya kegembiraan yang tidak seharusnya. Misalkan, ketika lawan kita salah pukul, bolanya nyangkut, kita katakan, yes! Dalam hati saya, orang salah kita ketawa. Betul nggak? Ketika orang pukul, koknya out, kita bilang, yes! Dia salah. Tapi sebenarnya saya berpikir begini, harusnya saya lebih bangga. Ketika saya smash, bolanya masuk dan lawan nggak bisa ambil. Itu baru hebat. Bukan karena lawan buat kesalahan. Saudara, lebih suka saudara menang karena lawan buat banyak salah atau karena saudara memang unggul? Hah? Poin dia 21 poin, 15 kena kesalahan lawan. Jadi sebenarnya kita nggak menang, tapi lawan lagi banyak salah. Ayo, gimana cara hidup saudara? Ayo uji hidupnya. Saudara itu punya reputasi karena orang lebih jelek dari kita atau memang karena kita unggul dari orang lain? Halo? Oke, mari kita belajar. Mengapa harus menguji pekerjaan? Sebenarnya tadi desain awalnya komputernya bermasalah. Saya harusnya tampilnya satu-satu berkeren, tapi ini langsung tampil 3-3, nggak apa-apa lah. Soalnya begitu selesai, sudah baca, khotbah selesai. Harusnya tadi 1, Galatia nomor 1:7, tapi oke lah. Kalau capek-capek saya buat. Yang pertama, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Nah, mengapa kita perlu menguji? Karena yang kita kerjakan akan kita tuai. Makanya perlu diuji ini. Hampir sama saudara para petani. Baik itu petani jagung, petani apapun itu. Dia akan coba pilah-pilah bibit yang baik. Yang tidak baik dia akan singkirin, dia nggak akan tabur, nggak akan tanam. Betul nggak? Kenapa? Dia ingin menjamin kalau bibit yang baik ini aku tanam, aku akan menuai hasil yang baik. Dia nggak mau sembarangan saudara. Tuhan katakan hidup ini begitu loh. Jangan sesat. Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang ditabur orang dituai. Bagaimana mungkin buah semangka berdaun sirih? Oh, itu lagu-lagu zaman kami dulu lah.
Kalau saudara muda-muda sekarang nggak paham lagu itu. Saudara-saudara, kadang-kadang begini, tadi sudah saya katakan di awal saudara, kita nggak suka dijahatin orang, tapi kita jahatin orang. Kita nggak suka dibohongin orang, tapi kita bohongin orang. Dibohongin orang kita sakit hati, tapi kita bohongin orang, kita happy. Kan ada yang salah di sini. Tapi saudara, yang ditabur dituai loh. Makanya Yesus mengatakan apa? Apapun yang kamu inginkan orang perbuat padamu, buat dulu kepada dia. Ini prinsip hidup Allah itu menggunakan hukum alamiah lah katakan. Dia nggak bisa permainkan. Karena itu anak-anak Tuhan saudara seringkali berbuat salah tapi pengen menuai yang baik. Di Paskah Wanita yang lalu, masih ingat khotbahnya apa? Memperbaiki tembok yang tembus. Ternyata ada ayatnya. Tapi saya nggak tahu, itu nggak direkam waktu itu ya. Sayang ya. Direkam nggak ya? Enggak ya, harusnya direkam. Jadi, saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 58 itu dijelasan dalam Yesaya begini. Kamu berpuasa iya, beribadah iya, mencari Tuhan iya. Tetapi suara doamu nggak sampai ke tempat tinggi. Kenapa? Kamu penuh dengan kejahatan. Artinya apa? Di gereja, kayaknya kamu rohani sekali. Tapi luar gereja, duniawi sekali. Makanya hari ini saya mengatakan, coba perbaiki akarmu. Perbaiki dasarmu. Engkau itu seperti tembok yang lagi berlubang. Perbaiki. Hampir sama saudara. Di dalam khotbah saya hari Jumat kemarin juga berdoa, saya katakan begini. Ayo, di Efesus pasal 6, dikatakan apa? Berdiri teguh, tetap kokoh, jadilah kuat. Tapi untuk jadi kuat harus dalam keadilan kebenaran, supaya tidak ada celah iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi saudara-saudara, kalau orang menjelekkan kita karena kita buat salah, ya terima. Itu adalah tuaian dari yang kita tabur. Simpelnya saya katakan tadi, kalau saudara nggak suka diejek, jangan ejek orang. Kalau saudara nggak suka dibohongi, jangan bohongi orang. Kalau saudara nggak suka dicurangi, jangan curangi orang. Karena itu semua akan kembali. Yang ditabur akan dituai. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ingat. Yang kedua, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, Alkitab mengatakan hidup ini ada dua kekuatan yang selalu tarik-menarik. Kekuatan daging dan kekuatan roh. Di pasal 5, ini pasal 6 ya. Di pasal yang kelima, Paulus mengatakan keinginan daging adalah bla bla bla, roh adalah bla bla bla. Keinginan daging itu perseteruan, perselisihan. Itu keinginan daging. Jadi kalau ada orang suka sekali berkelahi, itu keinginan daging saudara. Kadang-kadang saya pernah dulu, udah lama gak berantem nih, kok gak ada lawan ya. Udah lama gak bertengkar ini, itu guyonan kita zaman SMA lah ya. Kita zaman SMA, kayak sebaya aja kita. Yang sebaya saya sih berapa orang paling ya. Zaman-zaman dulu kan gitu, karena gak banyak guyonan kita. Aduh udah lama. Saya masih ingat saudara zaman-zaman SMA dulu. Kalau kita punya uang 10 ribu aja zaman SMA dulu udah keren banget saudara. Kerja zaman SMA itu bakso 100 rupiah. 200 rupiah lah. Jadi kadang-kadang ada teman dia keluarkan uang 10 ribu. Aduh, saya nggak berani pulang nih. Loh kenapa? Mamaku bilang kalau nggak habis nggak boleh pulang aku. Itu lagu Yona zaman dulu kan begitu ya. Terus saya bilang, ya udahlah kita habisin. Mamaku bilang nggak boleh traktir orang. Itu lagu Yona zaman dulu saudara. Tapi ya, oke lah, abaikan saudara. Tapi saudara kadang-kadang begini loh, tanpa kita sadari kita terlalu memanjakan daging kita. Gampang tersinggung itu memanjakan daging loh saudara. Apapun kita lakukan, kita coba cek kebutuhan lah ya, kebutuhan hidup inilah, kebutuhan hidup. Tadi pagi saya ajak orang berhitung seperti ini. Berapa sih yang kita butuhkan dalam hidup ini untuk makan sehari? Karena jujurnya begini saudara, jujurnya begini. Mau tadi pagi sudah makan 3 piring, sudah katakan piring pertama untuk sarapan pagi, piring kedua makan siang.
piring ketiga makan malam, jam 1 sudah lapar lagi kok. Betul ya, para dokter, mohon izin. Karena cukup yang jadi kebutuhan dalam sekian jam itu yang ada, sisanya di mana itu? Dibuang. Itulah tubuh. Jadi mau diikuti terus tubuh ini nggak ada habisnya, saudara. Nggak ada habisnya. Jadi kalau kita jadi diperbudak oleh daging, akhirnya berakhir dengan kebinasaan. Itu kata Tuhan. Tapi coba roh yang diikuti. Yesus sendiri mengatakan daging ini, roh dalam kita memang lemah. Tubuh memang lemah, roh berkehendak. Ya itu ya. Roh berkehendak tapi daging lemah. Tapi saudara, anehnya kita lebih berat pada daging yang lemah, bukan pada roh yang berkehendak. Simpelnya saya mengatakan begini saudara. Tolong juga yang mau kita lihat di sini, perhatikan juga kebutuhan rohnya saudara. Bukan hanya kebutuhan daging. Saya senang saudara hari Minggu ke gereja. Untuk asupan rohnya. Walaupun sekali seminggu masih kurang harusnya. Tapi saya percaya saudara masih doa di rumah. Selain doa makan. Amin saudara. Oh saya Pak 3 kali sehari doa saya di rumah. Doa apa? Doa makan pagi, doa makan sore. Aduh, itu pun kadang-kadang orang cuma tutup mata. Ditanya, doa apa tadi? Apa tadi ya? Karena cuma tutup mata, saudara. Saudara, tolong roh saudara itu perlu juga dikasih asupan. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Hidup ini bukan sekedar daging, tubuh. Tubuh ini akan binasa ketika kita mati, tapi roh kita bersifat abadi. Makanya perhatikan pekerjaanmu, apakah yang berbau rohani itu juga engkau kerjakan dalam hidupmu. Amin saudara. Ini yang kedua alasannya, mengapa kita perlu menguji pekerjaan kita. Jangan sampai akhirnya kita binasa karena yang kita kerjakan hanya sebatas kebutuhan daging. Yang ketiga, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Dalam hidup ini, kembalilah kita coba lihat kenyataannya. Kalau kita berbuat baik, kita seringkali hitung. Udah 3 kali aku baik sama kau. Cukuplah sudah. Nah cobalah lihat. Udah 3 kali. Tapi kalau orang berbuat jahat, jangan sampai 2 kali ya. 1 kali ku maafkan kau. 2 kali jangan coba-coba. Ayo coba. Kita suka kali menghitung-hitung saudara. Tapi ini kita sisihkan. Khotbah minggu lalu masih ingat saudara? Pengetahuan yang baik, pengetahuan yang jahat. Kalau saya kaitkan khotbah hari ini saudara, kira-kira lebih banyak pengetahuan yang jahat atau yang baik saudara punya? Yang mana paling banyak? Yang dilakukan yang mana? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Hati-hati loh. Akan dituai loh. Ayo saudara. Nggak bisa dipungkiri. Pengetahuan jahat dia masuknya lewat daging. Tapi coba abaikan itu, sekarang kita lihat pada pengetahuan baik. Berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan melihat jika kita tidak menjadi lemah. Perlu konsisten, perlu setia melakukan kebaikan saudara. Nggak perlu ada syarat. Terus dan terus dan terus. Itu yang sebenarnya melatih diri kita untuk berbuat kebaikan. Melatih diri kita untuk berbuat kebaikan. Akhirnya saudara, kita coba ambil kesimpulannya. Dalam ayat 10 dikatakan begini. Boleh sama-sama kita baca ya, 1, 2 ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada berapa kata saya mau kita pahami di sini. Yang pertama, masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan. Berbuat baik, tidak selamanya ada kesempatan. Itu kata Tuhan.
Kadang-kadang saudara, kita ingin tolong orang, dia katakan, loh maaf Pak, saya sudah nggak butuh. Ada kesempatan buat baik. Ada kesempatan buatlah yang baik. Kemudian yang kedua saudara, berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa harus dimulai kawan-kawan seiman? Artinya orang yang punya kedekatan dengan kita. Mulailah berbuat baik dengan orang yang dekat di hati saudara. Nggak mungkin saudara bisa berbuat baik pada orang yang saudara nggak kenal, kalau yang dikenal aja saudara nggak baik. Sambil satu contoh paling gampang saudara. Kalau sebagai orang tua misalnya, waktu anak kita masih sekolah, tiba-tiba dia bilang, Pak, minggu depan aku harus bawa uang 1 juta ke sekolah untuk kebutuhan ini. Padahal uang kita lagi nggak ada ini. Pasti katakan, iya nak, 1 minggu ya, minggu depan kan, oke. Pasti dalam seminggu itu kita berjuang gimana dapat uang 1 juta. Supaya pada waktu yang diminta oleh anak kita katakan, nah ini yang 1 juta. Kenapa? Kita berjuang. Ini anak saya punya hubungan dengan dia. Tapi coba tiba-tiba saudara ketemu tetangga. Om, saya minggu depan perlu 1 juta loh om, jangan lupa ya om, 1 juta minggu depan. Saudara nggak punya uang, saudara berjuang nggak untuk itu? Jujur. Jangan katakan, oh kalau saya berjuang, yang mana orangnya itu yang bilang, kalau saya itu, pengen tahu saya. Kita katakan, loh, kok sama aku kalau ngomong, bapak ulah ngomongin. Kenapa kita nggak tergerak? Karena nggak ada hubungan. Jadi Tuhan ingin saudara berbuat baik dahului orang saudara kenal. Teman segereja, keluarga dekat. Itu cara melatih diri berbuat baik. Jangan orang Medan sok-sokan. Langsung di luar saya berbuat baik, tapi di rumah enggak. Wah, itu namanya lah. Saya takut salah ngomong. Tapi saudara maka dikatakan, yuk. Dahulukan saudara seiman. Itu cara melatih diri. Nah, semua yang kita lakukan apa? Kembali kepada kita nanti. Makanya perlu kita menguji pekerjaan kita. Saya percaya hal-hal yang praktis ini dalam Galatia pasal yang ke-6 ini kalau kita lakukan, kembali saudara, di dalam ayat yang tadi, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Supaya akhirnya kita bisa menuai sesuatu. Saya mau cerita sedikit, saudara-saudara tahu kan seminggu lalu mertua saya dipanggil Tuhan di Yogyakarta. Kami ke sana berangkat semua. Kami surprise juga karena kan anak-anak semua udah merantau, hanya tinggal anak paling bungsu ada di sana. Dan mertua ini hanya tinggal dia sendiri, kemudian di sampingnya ya anak bungsu kan begitu. Tetapi waktu persemayaman di rumah duka itu, cukup ramai orang datang, bahkan rata-rata bercerita hubungan mereka yang datang dengan mertua ini. Ada seorang ibu, dia menangis lama di peti mati itu, menangis sampai meratap begitu. Terus akhirnya keluarga datangi dia, ibu siapa? Dia bilang begini, berapa tahun yang lalu saya dalam kesulitan, ibu ini bantu saya nggak bisa lupakan. Kalau bukan gara-gara ibu ini, saya nggak tahu hidup saya seperti apa. Dan ada banyak orang bercerita yang sama. Ternyata mertua dalam sampai masa tuanya pun, itu ramahnya luar biasa. Ramah, semua disapa. Sampai orang kampung itu pun semua mengatakan, aduh kami kehilangan seorang ibu yang sangat ramah. Saudara-saudara, kami nggak paham selama ini. Tapi jadi hiburan bagi kami. Wah ternyata, walaupun dia tidak menuai semasa hidupnya, tapi kami anak cucu menantunya, bahagia sekali ternyata mama mertua ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pernah katakan pada orang-orang begini saudara, kalau memang tidak ada motivasi apapun untuk berbuat baik, minimal berbuat baiklah, supaya kalau engkau mati banyak yang nangis. Kalau sampai tidak ada lagi motivasi yang lain saudara, nggak enak bahasanya kan? Lu siapa tahu? Saudara semua nggak ada guna, ya udahlah, minimal banyak orang nangis nanti. Oke lah, tapi nggak sampai ke situ lah ya, nggak lah ya. Saya percaya jemaat orang-orang baik semua. Amin saudara. Kita akan menuai. Tuhan Yesus memberkati.